Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita biasa melakukan safar dan di dalam safar itu ada satu keringanan yang diberikan Allah, satu rukhsah untuk menjamak sholat, kemudian juga sekaligus mengkosornya, artinya meringkasnya. Demikian juga berkaitan dengan ibadah bulan Ramadan, maka ada satu rukhsah yang diberikan kepada orang-orang yang melakukan safar. Nah, kemudian bagaimanakah definisi tentang safar itu? Berapa jarak tempuh yang mesti dilewati supaya orang bisa mendapatkan rukhsah? Ataukah mesti dihitung dengan perhitungan waktu perjalanan? Nah, berkaitan dengan beberapa hal itulah, maka kita membutuhkan penjelasan-penjelasan yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga betapa pentingnya kita mempelajari tentang fikih safar ini. Nah, yang pertama kita bahas tentang berapa lama yang disebut dengan melakukan safar itu. Jadi ada hitungan yang menyatakan bahwa safar itu dihitung dari perjalanan sehari semalam. Artinya sehari semalam, orang yang melakukan perjalanan selama sehari semalam itu dianggap sebagai melakukan safar. Nah, bagaimanakah mungkin muncul pertanyaan, apakah safar itu kemudian dihitung memang harus 24 jam ya? 24 jam terus melakukan perjalanan. Apakah misalnya hanya siang saja melakukan perjalanan, kemudian malamnya tidak melakukan perjalanan, kemudian disebut juga itu sudah dianggap perjalanan safar yang kemudian mendatangkan rukhsah. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat dari definisi umum, memang Rasulullah itu menyebut perjalanan semalam itu sebagai safar. Ini yang disampaikan di dalam Sahih Al-Bukhari, wasamman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauman wa lailatan safaron. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut perjalanan sehari semalam itu sebagai safar. Wa kana Ibnu Umar wa Ibnu Abbas yak surani wa yuftirani fi arba'ati burud. Wahia sittata asyar farsakhon. Jadi dua orang sahabat Nabi, Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas, mereka mengqosor dan tidak berpuasa pada 4 burud. 4 burud. Nah, burud itu jamak dari barid. Dan 4 burud itu adalah terdiri dari sittata asyar farsahon, yaitu 16 farsah. Nah, ini ada beberapa hitungan jarak yang perlu kita pahami. Ya, memang konversinya yang perlu kita lihat. Dalam istilah sekarang kan kita lebih kenal dengan jarak kilometer ya. 1 kilometer dari 1000 meter. Tapi sebenarnya ada beberapa satuan yang sudah dikenal dari dulu dan tetap terpakai sampai sekarang, yaitu ukuran mil. Ya. Nah, mil itu ada 2 macam ya. Ada 2 macam.
ada mil darat dan ada mil laut. Nah, bagaimanakah hubungan konversi dari satuan-satuan itu? 1 mil darat itu adalah 1,609 kilometer. Sedangkan 1 farsah itu adalah terdiri dari 3 mil. Ya, kita ikuti yang darat ini saja karena memang kita akan lebih banyak mestinya kita pakai itu. Walaupun mil laut itu sampai sekarang juga masih dua-duanya tetap terpakai ya. Mungkin lebih banyak terpakai yang mil laut ini ya. Jadi biasanya kalau perjalanan kapal atau udara itu biasanya menggunakan hitungan mil. Kalau ketinggian pesawat biasa menggunakan hitungan berapa kaki. Jadi ketika sebuah pesawat itu sudah berada pada 10.000 kaki. Nah, itu kira-kira tingginya adalah 3.000 apa ya, 10.000 kaki ya. 10.000 kaki itu satu kaki itu kan 30 senti. Jadi sepertiganya kira-kira ya. Nah, sehingga itu berarti 10.000 tadi itu dibagi 3, jadi sekitar 30 apa 30 kilo dia di atas ya. Nah, itu hitungan yang bisa kita lihat ya. Kemudian 1 farsah itu karena tadi 1 mil itu adalah 1,609 kilometer, maka 1 farsah itu adalah 3 mil, sehingga eh, 1 farsah itu kalau dikonversikan ke kilometer adalah 4,827 kilometer. Ya, kalau mau dibulatkan 5 kilo lah, kira-kira begitu. Nah, kita perlu memahami beberapa istilah ini supaya nanti ketika memahami hadis-hadis Nabi kaitannya dengan safar ini kita bisa membayangkan konversinya secara lebih mudah ya. Ya, kemudian perjalanan sehari semalam ya. Itu kan kita menghitung dari hitungan waktunya ya, sehari semalam. Nah, sekarang kalau itu kita konversikan ke jarak, kita lihat dari jarak, maka ada tadi hitungan bahwa ada hitungan 4 burut ya, yang menjadi hitungan orang bisa melakukan meringkas atau membatalkan puasa. Walaupun nanti perlu kita jelaskan lagi beda antara rukhsah untuk mengkosor sholat dan membatalkan puasa itu kan berbeda. Karena pertanyaannya akan begini, kalau misalnya orang melakukan perjalanan pakai hitungan tadi ya, empat apa itu hitungan dari 1 farsah 4,8 kilo. Nah, kemudian hitungan 4 barit, maka itu dipakai untuk patokan untuk melakukan kosor dan puasa. Kalau puasa kan jelas ya, artinya dari awal tidak berpuasa. Nah, sampai melakukan perjalanan sejauh 4 barit ya, yang hitungannya itu adalah 77 kilometer. Ya, kemudian dalam fikih sering dibulatkan menjadi 80 kilometer. Ya, ini pembulatan yang untuk memudahkan kita untuk mengingat-ingatnya. 77 kan kalau dibulatkan ke atas, nah kira-kira akan ketemu dengan angka 80 kilometer. Ya, 80 kilometer. Jadi angka-angka ini perlu kita ingat ya. Nah, kalau tadi puasa, itu orang melakukan perjalanan dimulai dari pagi
sampai di lokasi 80 kilometer bisa jadi sampai jam 2, bisa jadi sampai sore gitu ya, sehari. Tergantung kendaraan yang dipakai. Mungkin kalau jalan kaki ya bisa seharian. Mungkin kalau naik sepeda motor bisa hanya hitungan berapa jam. Ya, kalau dulu hitungan naik unta berapa lama saya tidak punya datanya ya. Tapi 80 kilometer itu hitungannya kalau dari Jogja kira-kira sampai di Ungaran. Nah, nah sehingga sampai di Ungaran itu sudah masuk dalam kategori 4 hari tadi itu. Yang jadi pertanyaan sekarang kalau perjalanan itu dimulai, nah baru sampai di Tempel ya. Nah, yang tinggal di juga sudah membayangkan. Dari Jogja baru sampai Tempel, nah kemudian masuk waktu zuhur. Apakah sudah bisa mengkosor sholat? Ya, ini kan pertanyaannya. Nah, demikian juga kemudian pulangnya. Nah, pulangnya sudah sampai di Ungaran 80 kilometer. Nah, begitu pulang, nah sampai di Denggung, di SCH. Nah, itu kemudian kan kena jaraknya dari kota ya mungkin sekitar tinggal berapa itu 5 kilo mungkin ya. Nah, bagaimanakah ketika sholat pulangnya itu apakah boleh kemudian dijamak ya? Jamaknya sih boleh ya, tapi kemudian kosornya itu. Nah, apakah kemudian boleh dikosor ya? Nah, disitulah kemudian kita mencermati kembali. Jadi tentang jarak tadi itu. Apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya ketika melakukan jamak. Iya. Nah, ada hadis di Sahih Bukhari juga. Wa kharaja Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu faqasara wa huwa yarol buyut. Nah, Ali ibn Abi Thalib ini tinggalnya di Kufah. Beliau keluar dari kota waktu itu eh, mengkosor sholatnya sedangkan rumah-rumah itu masih terlihat. Ya, berapa itu jaraknya kira-kira kalau tanah datar mungkin ya jaraknya cukup jauh ya. Atau kalau mungkin jalannya naik kan rumah-rumahnya masih kelihatan ya, jaraknya cukup jauh ya, lebih jauh lagi. Falama roja'a kilalahu hadhil kufah. Kemudian ketika kembali maka rombongannya mengatakan ini sudah masuk kufah ini. Qala la hatta nadkhulaha. Beliau mengatakan belum sampai kita masuk ke Kufah. Nah, jadi melihat itu belum dianggap masuk ya. Belum dianggap belum sampai. Jadi masih boleh mengkosor walaupun sudah terlihat ya. Nah, ini jadi berangkatnya tadi walaupun belum sampai 80 kilometer sudah bisa dikosor. Demikian juga pulangnya walaupun jaraknya sudah dekat itu masih bisa dikosor walaupun rumah sudah terlihat ya, tapi belum sampai di rumahnya. Karena terlihat rumah itu ya relatif ya. Kalau rumahnya padat kan ya mungkin masih ketutupan nggak terlihat. Tapi kalau posisi rumahnya di tempat yang lapang kan memang begitu cepat nanti terlihatnya. Nah ini ada riwayat Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Sholaitu dhuhra ma'an Nabi Shallallahu alaihi wasallam bil Madinah." Saya sholat duhur bersama Nabi SAW di Madinah arba'an. Arba'an ini berarti 4 rakaat lengkap. Wa bidil hulaifah rokaatain. Kemudian ketika sampai di Dzul Hulaifah, maka eh, beliau melakukannya 2 rakaat. Artinya di kosor. Nah, berapa jaraknya Dzul Hulaifah ini sampai di Madinah? Jaraknya itu kira-kira adalah 30 kilometer. Ya, 30 kilometer. Jadi 18 mil itu kira-kira
30 kilometer kan 18 kali 1,5 lebih sedikit lah. Jadi ketemunya 30 kilometer. Nah, tetapi ada lagi riwayat yang kemudian lebih pendek lagi ya. Lebih pendek lagi. eh, ini cukup banyak dipakai ya. Apa? Jadikan pegangan karena memang menunjukkan angka yang lebih eh, pasti begitu ya, yang lebih apa ya lebih pasti ya semuanya pasti, tapi maksudnya menunjukkan angka yang eh, lebih enak diingat ya, yaitu adalah hitungan satu farsah atau 3 mil. Jadi satu farsah tadi kan hitungannya satu farsah itu 3 mil. Nah, berarti jauhnya adalah 4,8 kilometer. Ya, anggaplah dibulatkan jadi 5 kilometer. Jadi ketika hitungan dari 5 kilometer, nah ini dipegangi oleh orang-orang dari Madzhab Zahiriyah, mereka berasumsi memegangi ini, ya banyak juga yang mengikuti, termasuk saya juga berpegang itu. Jadi kalau hitungan satu farsah ini sudah bisa melakukan qashar. Ya, melakukan qashar sehingga 5 kilometer itu eh, jarak yang dipakai sebagai patokan apa ya, patokan yang paling awal dianggap safarnya mulai dari mana? Dari hitungan 5 kilometer. Nah, ada yang kemudian mengambil jalan tengah begini. Hitungannya bukan jarak 5 kilometernya itu, tetapi keluar dari tempat tinggalnya. Keluar dari tempat tinggal itu bisa saja kurang dari 5 kilometer. Tapi karena sudah keluar dari kampungnya, dari tempat tinggalnya, dari kotanya, maka ini kemudian sudah dianggap safar. Nah, sehingga pada saat mulai dari keluar dari tempat tinggalnya itulah boleh melakukan kosor. Nah, kalau itu ternyata tidak bisa dijadikan patokan karena mungkin, wow ini tinggalnya karena kotanya ini kan mau keluar perjalanannya taruhlah ya dari tempat tinggalnya sampai keluar kota jaraknya sampai 20 kilometer. Nah, tetap pakai hitungan tadi, angka 5 kilometer tadi itu lebih enak ya. Yaitu sebenarnya diperkirakan ya. Nah, kita pahami kosor, jamak, dan kosor ya. Jamak itu hanya mengumpulkan, kalau kosor itu diringkas. Nah, orang yang tinggal itu bisa saja menjamak sholat tapi tidak dikosor. Nah, berbagai keperluan, berbagai kondisi masyakoh bisa terjadi. Misalnya karena orang sakit, kemudian sholatnya dijamak tapi tidak dikosor. Atau orang yang sangat sibuk kemudian eh, mengumpulkan waktu sholatnya. Zuhur dengan asar digabung, maghrib dengan isya digabung karena satu kesibukan yang luar biasa sehingga harus itu melakukan jamak. Tapi sekali lagi karena dalam kondisi mukim tidak dikosor. Nah, bisa jadi masakoh itu lebih berat bukan karena safar, tapi lebih karena kondisi-kondisi tertentu ya. Ya, tidak mesti sakit. Kadang-kadang orang yang mesti melakukan satu aktivitas yang tidak bisa diputus waktunya. Ya, terus seorang dokter mengoperasi pasiennya dimulai jam 11 ya, atau jam 10 lah gitu ya, jam 10. Perkiraan nanti jam 12 selesai. Tapi ternyata sampai jam 4 baru selesai. Nah, kan otomatis harus menjamak sholatnya zuhur dengan asar digabung. Nah, kan nggak mungkin ketika seorang pasien baru dioperasi, sudah dibedah-bedah begitu, terus kemudian, wah maaf ini saya mau sholat dulu ya, saya tinggalkan, nggak bisa. Jadi, sepanjang masih bisa diusahakan, maka kemudian diselesaikan dulu kemudian sampai oh, walaupun harus lewat waktu ya, kemudian sholatnya diundurkan.
Nah, saya kira inilah berbagai keringanan di dalam agama ini. Ya, kita masih ingat Allah Subhanahu wa taala menyatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Ya. Allah mengendaki kemudahan bagimu dan tidak mengendaki kesulitan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.